memulai kegiatan kita hari ini. Mungkin ada yang bisa pimpin doa terlebih dahulu. Baik. Oke. Mari kita membaca sesuai dengan masing-masing. Doa dimulai. Ini doa selesai. Oke. Jadi teman-teman di sini kita akan membahas tentang apa sih itu manajemen waktu, bagaimana juga cara kita buat jadwal belajar supaya efektif waktu kita. Kemudian teman-teman sebelum itu kayaknya kurang semangat deh. Jadi di sini kita speaking dulu. Jadi speakingnya itu tetap semangat. Sebenarnya itu begini. Saya tahu ada yang begini. Jadi perhatikan dulu. Jadi begini, mohon perhatiannya nih. Oke. Semua Agar kita anu. Selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu manajemen waktu dan bagaimana kita prioritaskan kegiatan yang penting. Jadi sebelum itu ada yang tahu tidak apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah ada lagi? belum Jadi teman-teman, manajemen waktu itu bagaimana cara kita mengatur dan mengelola waktu untuk berbagai kegiatan kita sehari-hari. Jadi dengan manajemen waktu dengan baik kita bisa mengatur jadwal belajar kita supaya lebih teratur, sehingga pasti kalau kita atur waktu belajar kita pasti nilai akademik kita itu meningkat, hasil belajarnya itu pasti lebih baik. Nah, kemudian menurut beberapa ahli, manajemen waktu itu bukan hanya sekedar bagaimana cara kita mengatur waktu dengan baik, tetapi juga bagaimana kita memprioritaskan kegiatan yang lebih penting terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu pentingnya manajemen waktu dalam belajar. Nah, jadi manajemen waktu itu
punya peran yang sangat penting dalam belajar karena dengan manajemen waktu kita bisa dengan manajemen waktu kita bisa membuat jadwal belajar sehingga belajar kita lebih teratur, lebih terarah. Jadi sehingga bisa menghindari prokrastinasi akademik atau kebiasaan yang menunda-nunda. Nah, selain itu bisa juga mengurangi stres karena kalau misalnya menunda-nunda di tugas kita pasti stres. Jadi bisa membuat jadwal belajar sehingga bisa lebih teratur belajar kita sehingga bisa dapat nilai yang lebih memuaskan lagi. Nah, selain itu manajemen waktu juga membuat kita menjadi lebih disiplin, lebih bertanggung jawab juga. Nah, manajemen waktu juga itu bisa dibagi kegiatan kita belajar atau juga kegiatan lain misalnya ekstrakurikuler di sekolah. Nah, dalam manajemen waktu kita harus tahu mana kegiatan yang lebih penting dan lebih mendesak. Jadi dalam manajemen waktu itu ada namanya matriks Eisenhower. Jadi di matriks ini kita membagi kegiatan kita menjadi 4 bagian atau 4 kuadran. Nah, kuadran 1 yaitu penting dan mendesak. Jadi kegiatannya itu penting dan waktunya juga mepet. Misalnya tugas saya deadline-nya besok atau mau ujian besok. Jadi kegiatan itu lebih diprioritaskan. Nah, yang kedua yaitu kuadran 2 yaitu penting tapi tidak mendesak. Jadi kegiatannya itu penting tapi waktunya tidak mepet. Contohnya itu buat jadwal belajar, kemudian belajar untuk persiapan ujian semester misalnya, kan itu penting. Tetapi tidak mendesak di waktunya toh. Ngerti semua? Kemudian kuadran 3. Kuadran 3 itu tidak penting tapi terasa mendesak. Contohnya yaitu balas di chat dari teman misalnya. Padahal chatnya itu tidak penting-penting amat tapi harus cepat balas. Padahal di sini kita lagi belajar. Kemudian kuadran 4 yaitu kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Contohnya apa? Siapa tahu? Kegiatan yang tidak penting tapi tidak mendesak. Yang lain? Nah, jadi kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak itu betul. Contohnya scroll TikTok secara berlebihan. Nah, main HP secara berlebihan. Misalnya juga kayak nonton dengan waktu yang sangat lama, juga tidur dengan waktu yang lama sekali tidur. Oke, nah selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun jadwal belajar. Nah, yang pertama yaitu harus ditentukan tujuan kita belajar. Misalnya belajar ini matematika supaya paham tentang misalnya aljabar begitu. Kemudian yang kedua yaitu kumpulkan semua tugas kita, catat semua tugas sama kegiatan kita. Kemudian golongkan dengan menggunakan matriks yang saya jelaskan tadi, golongkan menjadi 4 bagian. Mana sih tugas atau kegiatan yang lebih penting dan mendesak, mana yang penting tapi tidak mendesak, dan yang tidak penting tapi mendesak, sama yang tidak penting dan tidak mendesak.
seimbang di antara waktu belajar, istirahat, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, jadi nah selanjutnya kayak semangat, orang masih kurang semangat. Oke, sekarang kita sedikit lagi semangat. Oke, silakan berdiri. Peserta didik. Nah, jadi teman-teman di sini saya akan bagi kelompok. Kemudian LKPD-nya ini dikerja secara berkelompok. Jadi nanti setelah itu nanti untuk presentasikan hasilnya. Mengerti? Oke, jadi bagi 5 kelompok. Begitu. Dari sini 1, 2. Begitu. 1, 3, 4, Kalau begitu lah pasti jelek semua. Jelek itu dalam. Oke, jadi teman-teman silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Oke, duduk semua. Sudah di kelompoknya semua masing-masing. Iya, Kakak. Oke, jadi di sini kita ada KPD, nanti diskusi sama teman-teman kelompok kita untuk menjawab atau mengisi KPD ini. Satu-satu. Bisa dong. Bisa di belakang perhatian dulu. Jadi ada dijawab di ini yang teman-temannya. Tapi perhatikan ini kalau saya dijawab langsung diisi. Iya, langsung kotak-kotaknya. Jadi jangan pakai ini. Terus nama anggota kelompok tulis di sini di belakang semua anggota kelompok semua. Oke, silakan kerja.
Sebentar sekali. Sebentar sekali. Mau kemana? Ano? Tahu tak? Sama bunyinya sih.
Dengan semua. Oke. Mulai dari yang siap yang mana? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan selamat semua anggota dari Prosa. Pertama ada Dr. Cahaya, bersama Ainun, April, Adnan, Hildan, Surya, kegiatan bersama yang kedua selama waktu sedang panjang keterangan produktif. Kegiatan dua sekolah lama waktu jam 7 sampai 9 jam keterangan produktif. Main lama waktu selama 2 jam tidak produktif. Belajar di rumah 3 jam produktif. Kegiatan 5 waktu makan dan bersih diri 3 jam produktif. Keterangan pertama penting dan mendesak untuk kegiatan belajar untuk ujian besok. Keterangan kedua penting tetapi tidak mendesak larangan membaca buku. Keterangan ketiga tidak penting tetapi mendesak membalas teman. Keterangan empat tidak penting dan tidak mendesak main game atau nonton TV. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Jadi kegiatan pertama yaitu gym olahraga 2 sampai 3 jam. Keterangan yang produktif kedua, kegiatan kedua dance 3 sampai 4 jam. Keterangannya produktif 3 basket 2 sampai 3 jam. Keterangan produktif kegiatan keempat adalah PMN selama waktunya 3 sampai 4 jam. Keterangan yang produktif 5 jam. Sampai jam keterangan produktif. Kedua, pada gunakan prinsip dan
keterangan kegiatan waktu mengajar program 2 berhenti tetapi tidak mendesak. Kegiatannya yaitu olahraga. Program 3 terakhir bukan berhenti tapi mendesak. Contoh kegiatannya balas cek. Program 4 adalah penting dan tidak mendesak. Contoh kegiatan Yang belum salah satu, 4 dan 5 silakan ada perwakilan kelompoknya. 24 yang mana? saya Yang 5? saya Bisa 2. Oke, kasih dulu. Bacakan hasil. acara begitu dong Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin membacakan mengenai kegiatan yang kami lakukan selama 24 jam dalam waktu serta keterangan produktif. Untuk kegiatan pertama itu adalah tidur. Jangka waktunya adalah 7 jam dan keterangannya adalah produktif karena itu kita istirahat. Kedua ada belajar di sekolah dalam jangka waktu 8 jam. Itu terjadi produktif karena selama itu kita belajar untuk mendapatkan di luar mengerjakan PR itu selama 2 jam dan itu bersifat produktif pada kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Bermain HP itu selama 3 jam dan itu bersifat tidak produktif karena tempatnya kurang. Makan dan mandi itu 1 jam bersifat produktif karena kebutuhan tubuh kita. Dan untuk skala prioritas yang menentukan yang penting dan mendesak akan dibacakan oleh partner saya. Tidak bisa belajar yang yakin membantu orang tua. Tidak penting dan bisa jauh bisa temannya. Tidak penting dan tidak bisa bermain apa yang kamu makanan saya itu terlalu lama. Sekian dari performa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara doa. Mas orang. Saya dari kelompok Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Bermain HP perkirakan 3 jam, tidak produktif. Tidur 7 jam, produktif. Belajar 2 jam, produktif. Membersihkan 1 jam, produktif. Tentang TV 1 jam, tidak produktif.
Penting dan Mendesa belajar untuk ujian semester. Penting tetapi Mendesa mandi makan. Tidak Mendesa mandi atau makan. Tidak penting tetapi Mendesa latihan tidak penting dan tidak Mendesa soal sosial media. Oke, mohon perhatiannya. Yes, Oke, perhatian. Oke, jadi teman-teman tahu kita bagaimana membagi kegiatannya dari yang mulai dari penting sampai yang tidak penting. Semuanya tahu tidak? Tahu. Oke, jadi dengan manajemen waktu. Semuanya diam. Oke, jadi manajemen waktu itu bisa membuat kita lebih produktif. Jadi semoga teman-teman nanti kedepannya lebih bisa lagi manajemen waktu dengan baik sehingga bisa di pelajaran atau kegiatan lainnya dengan waktu yang tertata sehingga tidak stres. Nah, sekarang kita lagi. Lagi yang lain dulu deh. SPG-nya itu perhatian. Oke, jadi SPG-nya itu botak, batik, batuk. Botak. Botak, batik, batuk. Sama semua. Perhatian. Botak, batik, batuk. Batuk. Coba berdiri semua. Coba siap nih semua. Botak, batik, batuk. Oke. Berdiri ke semua tak? Ini yang duduk kelihatan tidak? Botak, batik, batuk. Oke. Botak. Batik. Batuk. Botak. Batik. Batuk. Batuk. Botak. Batik. Batik. Botak. Batuk. Dikasih cobaan, kita cobain.